Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ke-8 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Jadi, yang saya maksud, kita seringkali berkata kita adalah orang Kristen. Saya sudah mengenal kepada Tuhan saya. Saudara, jika itu yang menjadi pengakuan saudara, keyakinan saudara, pastilah engkau adalah orang yang sudah mengenal pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Kenapa? Karena Petrus yang adalah orang yang dekat dengan Tuhan, menjadi salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, itu pun dia belum mengenal pikiran Kristus. Ketika Yesus yang adalah Tuhan harus mulai menyampaikan bahwa dia sebentar lagi harus menderita oleh karena imam-imam, oleh karena tua-tua, dan dia harus mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saking cintanya Petrus kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, dia, Petrus, menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Dia berkata, Tuhan, pastilah Allah akan melepaskan semuanya itu. Semua yang kau katakan pasti tidak akan terjadi. Namun apa? Kenyataan dari yang dikatakan oleh Petrus, bukanlah Petrus mendapatkan respon yang positif. Justru Yesus yang adalah Tuhan marah besar kepada Petrus dan dia berkata, Petrus, hanyalah engkau, karena engkau iblis, engkau adalah batu sandungan bagi aku. Kenapa? Karena apa yang kau pikirkan adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Berarti mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Saudara, kita akan cermati judul kecil pada video yang ke-8 ini adalah Kasihlah musuhmu. Saudara, bukan sesuatu yang gampang untuk mengasihi orang yang membenci kita, untuk mengasihi orang yang menjadi musuh kita. Bahkan mungkin lebih parah lagi bahwa orang yang membenci kita adalah orang yang akan membahayakan masa depan kita, bahkan keselamatan keluarga kita. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus agar supaya kita mengasihi musuh kita. Kita baca Matius pasal yang ke-5 ayat ke-44 sampai dengan 48. Ada apa di balik perintah ini agar kita memahami, mengerti pikiran Allah. Saudara, siapkan alat tulisnya, siapkan juga Alkitabnya. Saya bacakan Matius 5 ayat 44 hingga yang ke-48 yang demikian bunyi firman-Nya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, ada maksud apa sih di balik firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri? Dalam serangkaian dia khotbah di bukit. Khotbah di bukit menjadi salah satu khotbah yang begitu luar biasa, menjadi berkat buat kita yang mau mengamati, mencermati dengan sungguh-sungguh apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus di kala itu. Sehingga ini akan begitu bermanfaat di dalam kehidupan kita, karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu berbicara mengenai kehidupan kita sehari-hari. Yang kita alami adalah apa yang ada di dalam khotbah di bukit ini tadi. Saudara, siapa sekarang yang dianggap sebagai musuh? Menurut pikiran orang-orang Yahudi pada saat itu, yang dimaksud oleh mereka musuh, yang pertama adalah orang yang berdosa. Orang yang berbuat selalu di dalam hidupnya melanggar akan perintah Tuhan. Salah satunya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai, mereka tidak suka bergaul karena apa? Mereka menganggap pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa karena mereka tidak menjalankan seperti ketetapan pemerintah. Tetapi lewat kuasanya, pemungut cukai suka memungut cukai kepada rakyat lebih daripada apa yang ditentukan. Oleh karena itu, mereka banyak yang kaya-kaya, tapi mereka hidupnya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Oleh karena itu, bangsa Yahudi, orang Israel tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Demikian pula bisa saja musuh itu adalah orang yang tidak satu faham. Itu dianggap musuh. Sama seperti ketika Yesus Kristus Tuhan datang dan kemudian memberitakan ajaran-ajaran dari Bapaknya yang ada di surga, yang bicara tentang kebenaran yang tidak sama dengan tokoh-tokoh agama, maka tokoh-tokoh agama yang merasakan kehadiran Kristus itu mengancam kedudukan mereka, mengancam predikat mereka, membuat kehormatan mereka terganggu oleh Tuhan Yesus, maka Yesus dianggap sebagai musuh daripada mereka, sehingga mereka mulai mencari siasat, mereka mulai mencari segala macam cara untuk menjerat Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus dipersalahkan dan bisa dihukum mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula siapa yang kita anggap musuh adalah orang yang membenci kita. Orang yang sengaja dengan umpatan, dengan kata-katanya, dengan sikapnya menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang tidak suka dengan keberadaan kita. Itu bisa dianggap sebagai musuh. Nah, saudara, siapa lagi kira-kira adalah orang yang dengan jelas-jelas mengolok-olok faham seseorang, faham kita dan lain sebagainya, oleh karena agama kita yang dihujat dan lain sebagainya, di zaman yang sangat terbuka dengan informasi ini, itu seringkali orang menganggap ini adalah orang yang berbahaya, ini adalah musuh kita.
Saudara, tetapi yang aneh, yang membuat kaget, ajaran kekristenan yang diajarkan oleh Yesus yang adalah Kristus berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Jika dunia mengajarkan kepada Anda dan saya, seperti apa yang kita seringkali lihat, dunia selalu menuntut balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang wajar. Itu adalah sebuah kebenaran. Kalau memang mereka berbuat jahat, kita punya harga diri, kita punya gengsi, dan lain sebagainya. Kita boleh membalas untuk menunjukkan bahwa siapa yang kuat dan lain sebagainya. Tetapi ajaran Yesus yang adalah Kristus tidaklah demikian, membuat kita kaget. Justru dia berkata di dalam ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kita justru diharuskan mengasihi musuh. Yang tadi sudah saya sebutkan, kurang lebihnya adalah ini dan lain sebagainya. Bahkan salah satunya adalah orang yang sengaja atau kelompok yang sengaja membuat kita ada di dalam posisi yang sangat berbahaya. Itulah orang-orang yang harus kita kasihi. Nah, saudara, kenapa hal ini harus diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti itu? Karena yang pertama, saya gumulkan firman Tuhan ini, dia ingin mengingatkan kepada Anda dan saya, Tuhan datang menjelma sebagai manusia, sehingga kita tahu ada satu ayat yang demikian populer dari Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah berkenan menjelma sebagai manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan tadi, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah ingin ingatkan kepada saudara dan saya, kapan dia datang ke dunia dengan menjelma sebagai umat manusia, dengan maksud dan tujuan untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa manusia di dunia ini, khususnya yang percaya kepada dia, agar supaya mereka tidak binasa, tetapi mereka akan mendapatkan keselamatan di dalam hidup yang kekal. Tentunya Anda dan saya pasti memberikan jawaban yang sama. Dia datang pada peristiwa Natal yang pertama. Nah, saudara, saya ingin lanjutkan lagi. Maksud saya, jawaban Anda dan saya adalah jawaban yang sudah benar. Maksud saya adalah, kapan dia datang? Apakah manusia yang sedang didatangi oleh dia adalah manusia satu jagat yang sedang berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhannya, sehingga Tuhan yang Maha Tinggi berkenan datang mengunjungi kita? Atau justru dalam kondisi yang sebaliknya, ketika manusia yang menjadi umat ciptaannya dia sedang melakukan perbuatan dosa yang akan membawa manusia yang berbuat dosa itu kepada satu kebinasaan, karena apa yang mereka lakukan telah mendukakan hati Tuhan, pada saat itulah dia berkenan datang untuk menyelamatkan. Saudara, tentunya kita tahu dia datang oleh karena manusia menuju kepada kebinasaan oleh karena besar sekali dosa yang telah diperbuat. Sehingga kita tahu betapa besar kasihnya Tuhan. Dia datang menjelma sebagai manusia, dia datang mengunjungi kita ini bukan dalam saat kita menyenangkan hati dia, bukan pada saat kita bisa membuat
Dia tersanjung oleh karena perbuatan kita, tetapi justru dalam kondisi sebaliknya, kita sebagai umat ciptaan yang sangat dikasih oleh Dia, ternyata telah melakukan banyak perbuatan yang mendukakan hati Dia. Bahkan lewat perbuatan-perbuatan itulah sesungguhnya manusia yang berdosa sedang menuju kepada kebinasaannya. Untuk itulah Kristus datang untuk menyelamatkan dunia, khususnya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, oleh karena itu saudara, kita teringat dengan pelajaran Tuhan ketika Dia basuh kaki para muridnya. Dia berkata apa? Apa yang kau katakan bahwa aku adalah Tuhan dan Guru, itu tepat sekali. Oleh karena itu, jika aku adalah Tuhan dan gurumu, adalah orang yang engkau hormati, yang maha tinggi, itu mau melakukan perbuatan seperti ini, membasuh kaki, mengasihi sesama yang lain, maka kamu yang adalah pengikutku, kamu yang adalah hambaku, kamu adalah utusanku, maka engkau juga wajib melakukan seperti apa yang telah aku perbuat. Oleh karena hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Nah saudara, jika sekarang Yesus yang adalah Tuhan berkenan datang ke dunia, justru ingin menyelamatkan manusia ketika manusia ada di dalam dosa, menjadi musuh Allah, menjadi orang yang melanggar perintah Allah, menjadi orang yang menghujat akan hukum-hukum Allah. Dia mau datang untuk mengasihi, menyelamatkan mereka, maka Dia pun juga akan berkata kepada saudara dan saya, maka aku yang adalah Tuhan mau melakukan mengasihi orang yang menyakiti aku, maka bagi engkau pun wajib melakukan sama seperti apa yang aku sudah perbuat untuk memberikan teladan di dalam kehidupan kamu semuanya. Saudara, itu yang pertama yang Dia ingin katakan kepada saudara dan saya, sehingga kita akan tahu ada pikiran apa Tuhan di balik perintah ini tadi. Saudara, kemudian Dia katakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakku yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ternyata Dia adalah Tuhan yang mengasihi, termasuk orang-orang yang tidak baik, yang jahat kepada Dia, yang tidak benar. Dengan anugerah umum, semua dikasih matahari, semua juga dikasih hujan, karena Dia adalah Bapa yang sempurna. Dan apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah saudara, ternyata ada rahasia dari firman Tuhan yang Dia sampaikan untuk mengejar saudara dan saya, bahwa Anda akan dibuat oleh Tuhan berbeda dengan umat yang lain. Orang Kristen lebih berat menjalankan hidup di dunia ini, karena ternyata Tuhan punya standar kebenaran di dalam hidup buat pengikutnya lebih tinggi daripada rata-rata manusia secara umum. Oleh karena itu Dia berkata, apa hebatnya kamu? Jika kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, bukankah orang yang tidak mengenal aku juga melakukan demikian? Jika engkau hanya menaruh hormat kepada orang yang menghormati kamu, bukankah pemungut cukai juga lakukan seperti itu?
Bukankah orang-orang berdosa juga lakukan hal yang sama? Sedangkan aku ingin buat kamu berbeda dengan mereka, karena aku ingin sekali mengembalikan engkau sebagai pengikutku seperti saat pertama kali engkau aku ciptakan. Yaitu, saudara, saya ajak Anda kembali kepada Kejadian pasal 1 ayat ke-26. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, yaitu dia menciptakan dengan sungguh sangat baik. Demikian bunyi firman-Nya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, sesuai dengan peta dan teladan Allah. Tetapi kemudian si iblis, ular setan ini datang untuk merusakkan apa yang Allah sudah ciptakan, sehingga manusia, Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan yang mengasihi umat ciptaannya tetap akan berjuang mengembalikan manusia yang sudah rusak oleh akibat dosa kembali seperti yang semula, yaitu saudara dan saya akan dipulihkan oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, jangan heran jika ajaran Kristus memberikan standar yang jauh lebih berat, standar yang jauh lebih tinggi dari kebanyakan masyarakat yang hidup di sekeliling kita. Untuk itulah firman Tuhan ini diajarkan kepada saudara dan saya, dan untuk itulah orang-orang jahat yang memusuhi engkau ada di sekeliling kamu, agar supaya lewat orang-orang jahat ini tadi, saudara dan saya belajar seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, agar supaya kembali kita boleh menjadi umat ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia yang diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Mengenal Allah adalah mengenal pikirannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.